Berikut informasi dan updatean terbaru hari ini tanggal 16 Januari tahun 2024. Nah, ini ada yang berubah ya untuk updatean di SIG-NG, yakni untuk PKH tahap 1 tahun 2024. Nah, kira-kira apa yang berubah di SIG-NG? Dan dengan perubahan ini, apakah artinya bantuan PKH tahap 1 2024 ini kira-kira akan dipercepat atau bahkan mungkin akan ditunda penyalurannya? Nah, akan kita bahas selengkapnya dalam video ini, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai informasi bantuan sosial terkait PKH tahap 1, BPNT tahap 1 tahun 2024 dan juga menanti kabar BLT El Nino yang informasinya ini akan diperpanjang di tahun 2024. Nah, untuk memantau perkembangan pencairan bantuan PKH, BPNT, dan BLT El Nino, nah kita bisa memantaunya melalui SIG-NG. Nah, bagaimana kabar updatean terkini dari SIG-NG? Apakah ada perubahan? Nah, memang ada yang berubah di SIG-NG, khususnya untuk PKH tahap 1 tahun 2024. Kira-kira updatean untuk perubahan terbarunya ini seperti apa? Apakah perubahan ini merupakan tanda-tanda akan dipercepatnya atau bahkan mungkin akan ditundanya penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 ini. Nah, akan kita bahas selengkapnya dalam video ini, jadi silakan simak sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, hari ini sudah memasuki pertengahan ya, lewat 1 hari ya, karena sekarang sudah tanggal 16 Januari tahun 2024. Nah kalau sudah masuk pertengahan ini ya, ini kan tinggal menunggu setengah bulan ya, kita memasuki bulan Februari. Nah, kira-kira PKH dan BPNT akan dicairkan apakah di akhir Januari atau mungkin di awal Februari atau bahkan mungkin ditunda ya setelah pemilu tahun 2024. Nah, perlu diketahui sobat YouTube semua bahwasanya untuk periode PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024, nah, ini untuk mengetahui tanda-tanda kapan pencairannya itu hanya bisa dipantau yang pertama melalui SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation, yang bisa diakses oleh para operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan dan juga bisa diakses oleh pendamping PKH atau juga TKSK. Tapi untuk penggunaannya ini berbeda ya, karena username-nya itu berbeda. Nah, kalau yang ada di desa itu di sana bisa memverifikasi kelayakan dan ketidaklayakan, ganti pengurus, kemudian mengusulkan bagi warga yang memang masuk kriteria kurang mampu yang belum pernah mendapatkan bansos dan belum masuk DTKS, bisa diusulkan itu lewat menu SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Kalau yang dari pendamping itu hanya bisa mereview atau mengecek ya siapa saja penerima PKH dan BPNT di wilayahnya, tapi itu hanya bisa dicek ya satu kecamatan wilayah dampingannya. Nah, jadi itu fungsi untuk SIG-NG ya. Nah, di SIG-NG ya, beberapa hari ini alhamdulillah sudah terupdate untuk bantuan sosial. Yang pertama itu adalah terupdate-nya bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako, baik yang lewat KKS maupun yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, kita ketahui jika mengacu di kebijakan sebelumnya, tahun 2023 kemarin, mulai sekitar bulan Juli atau tahap 3, penyaluran bansos itu dibagi menjadi 2 mekanisme, ya, melalui kartu KKS
untuk 2 bulan sekali dan melalui pos itu untuk 3 bulan sekali sampai di akhir tahun 2023 kemarin. Nah, untuk di tahun 2024 ini apakah sama? Nah, jadi kalau kita teliti di SIG-NG itu keterangannya sama ya dengan di tahun sebelumnya, tahun 2023 kemarin. Jadi keterangannya ada yang salur lewat pos, ada yang lewat KKS. Nah, seperti contoh BPNT. Nah, BPNT ini yang lewat KKS, keterangan periodenya itu adalah Januari-Februari 2024 untuk tahap 1 ini. Jadi bisa disimpulkan untuk pencairan yang lewat KKS seperti biasanya itu pencairannya 2 bulan sekali untuk BPNT. Untuk PKH juga sama ya statusnya. Kalau untuk yang lewat pos ya itu berarti 3 bulan sekali, karena untuk periode yang muncul di SIG-NG itu adalah untuk BPNT-nya itu adalah periode Januari hingga Maret 2024. Nah, untuk PKH gimana? Untuk PKH di SIG-NG ya bagi yang penyalurannya lewat pos ini memang belum terupdate, tapi biasanya itu bakalan menyusul kok. Karena memang kalau yang lewat pos pencairan BPNT dan PKH itu selalu berbarengan. Ya nggak mungkin beda hari ya. Jadi biasanya itu selalu berbarengan. Nah, kalau yang lewat KKS gimana? Lewat KKS itu biasanya untuk penyaluran PKH dan BPNT, nah itu terkadang bisa berbarengan, bisa tidak ya. Bisa saja saldo BPNT masuk duluan, kemudian saldo PKH menyusul di beberapa hari kemudian. Atau mungkin bisa saja sama di hari yang sama untuk saldo PKH dan BPNT cair atau masuk di kartu KKS untuk 2 bulan sekali. Kalau mengacu di tahap sebelumnya tahun 2023. Nah, untuk PKH yang lewat kartu KKS gimana? Kemarin itu sempat sudah terupdate untuk PKH tahap 1 2024 di SIG-NG. Nah, periodenya itu kemarin itu sempat terupdate Januari hingga Maret 2024. Tapi ya hari ini tadi pagi itu untuk keterangan di SIG-NG untuk PKH itu ternyata hilang periodenya ya. Jadi periodenya tiba-tiba hilang. Jadi yang terakhir itu untuk yang lewat KKS PKH-nya masih November-Desember 2023. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Itu lumrah terjadi karena sistemnya mungkin sedang diperbaiki. Nah, kalau perkiraan saya, prediksi saya, ya kemungkinan PKH yang lewat KKS itu akan tetap disalurkan 2 bulan sekali. Jadi kemungkinan itu diperbaiki untuk mengubah periode PKH yang lewat KKS adalah untuk periode Januari-Februari 2024. Nah, jika nanti muncul periodenya Januari-Februari 2024 untuk PKH yang lewat KKS, maka bantuan yang didapatkan ya sama dengan di tahap sebelumnya jika komponennya masih sama ya. Jadi kalau misalnya yang punya anak balita, satu anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun, di tahap sebelumnya November-Desember tahun 2023 itu dapatnya Rp500.000. Nah, untuk di tahun 2024 untuk tahap 1 PKH-nya, jika nanti di SIG-NG ini terupdate Januari hingga Februari 2024, nah maka bantuan yang diterima itu sama, yakni Rp500.000. Nah, kalau yang lewat pos, nah itu kan berbeda karena 3 bulan sekali hitungannya. Jadi yang didapatkan untuk satu anak usia dini atau balita ya itu dapatnya Rp750.000. Jadi kita masih menunggu dan ini tidak menggambarkan ya atau tidak ditandai dengan adanya mungkin persepsi atau kemungkinan ini akan dicairkan ditunda setelah pemilu, itu tidak seperti itu ya. Biasanya itu memang perbaikan sistem di dalam SIG-NG. Nah, karena apa? Karena di BPNT-nya periodenya itu sudah berubah. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu ya, mungkin 1 sampai 2 minggu atau mungkin lebih cepat ya, bisa saja. Dan kalau perkiraan saya ya pencairannya itu sebelum pemilu. Kemungkinan ya di awal-awal bulan Februari lah, itu prediksi saya. Nah, gimana prediksi Anda? Silahkan diprediksi sendiri. Yang jelas ya, untuk nanti mengecek kartu KKS. Kalau yang lewat pos kan nggak perlu mengecek ya, karena yang lewat pos itu sudah ada jadwalnya, kemudian sudah ada surat undangannya, jadi nggak perlu repot-repot mengecek. Nah, kalau yang lewat KKS, ini ngecek saldo di KKS-nya itu
lebih baik saya sarankan itu adalah menunggu informasi arahan dari pendampingnya masing-masing ya. Nah, kalau mungkin telat mengabarkan ya pendampingnya, jika ingin misalkan terdengar di daerah lain itu sudah cair dengan bank penyalur yang sama, nah lebih baik Anda mendaftarkan di mobile banking ya, di banknya masing-masing ya, agar bisa mengetahui secara pasti apakah saldonya sudah masuk atau belum, karena tidak semua KPM itu bisa cair di tahap 1 2024 ya. Bisa saja Anda sudah ditidaklayakkan di bulan Desember 2023 kemarin, sehingga di tahap 1 2024 ini sudah tidak dapat bansos lagi. Oke, demikian info dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.